kisah penyembelihan seorang putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita sudah sebut di judul bahwa ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, dan akan kita diskusikan tentang siapanya, betul itu Nabi Ismail atau bukan. Yang kisah ini Allah Subhanahu wa taala paparkan di surat As-Saffat, surat yang ke-37, mulai dari ayat yang ke-100 ya terus sampai ayat yang 112 dan terus. Di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-100 menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dibakar oleh kaumnya, gitu ya, mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan pergi menuju tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, niscaya dia akan memberiku petunjuk. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita semua tahu Nabi Ibrahim alaihissalam hidup kurang lebih tahun 1800-an sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihissalam hidupnya kapan? Kurang lebih 1800-an tahun sebelum Masehi. Kebayang nggak? Ini 1800 tahun, 1800 sekian belas sebelum Masehi, itu perkiraannya. Dan jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam ada 8 orang. Ini Nabi Ibrahim punya ayah, terus Tarikh, terus sampai kemudian Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Jaraknya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ada 8 orang. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk keturunan Nabi Nuh yang dari anak beliau namanya Sam. Di pertemuan lalu kita pernah singgung bahwa Nabi Nuh punya anak berapa? Yang kemudian survive dan menjadi induk dari manusia semuanya, 3 orang. Nah, di surat As-Saffat juga, di halaman atasnya tuh, surat yang kita bahas sekarang, tolong teman-teman buka mushaf ya. Teman-teman, kajian kita kali ini teman-teman harus buka mushaf. Nah, di halaman atasnya, sebelah kanan tuh atasnya, Allah katakan waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh saja yang survive, yang terus tersisa. Ini maksudnya keturunan Nabi Nuh yang 3 orang laki-laki. Sam, Yafith, dan Ham. Sam adalah induk dari ras Kaukasoid, Ham induk dari ras Negroid, dan Yafith induk dari ras Mongoloid. Simpelnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian pergi menuju ke Syam, tinggal di sana, kemudian sempat berkunjung ke Mesir. Di Mesir, singkat cerita, sebelum pulang, Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah, ini dihadiahi oleh Raja Mesir waktu itu, Firaun Mesir saat itu, dihadiahi seorang budak. Budak ini nanti kita kenal namanya adalah Hajar. Kalau dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian namanya Hagar. Atau bahasa Inggris kadang Hagar. Anyway, dia namanya Hajar alaihissalam, seorang budak. Kemudian, budak ini tentu orang Koptik, ras Negroid. Orang Koptik memang masuk ras Negroid. Dan karenanya kemudian Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Muslim mengatakan, sataftahuna Misra, kalian akan menaklukkan Mesir. Fastausu bi ahliha khaira, maka berbuat baiklah dan saling mengingatkan kebaikan untuk berbuat baik dengan penduduk Mesir. Kenapa? Fa innalahum zimmatan wa rahimah. Karena mereka punya hubungan zimmah, mereka di bawah tanggungan kita kaum muslimin, dan punya hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Para pensyarah hadis menjelaskan, seperti Al-Imam An-Nawawi, bahwa maksudnya orang Mesir punya hubungan kekerabatan dengan orang Arab atau dengan orang Quraisy dari sisi mana kira-kira? Dari sisi apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, gimana? Coba ditulis jawaban. Dari aspek apa? Kok kata Nabi, kalian berbuat baiklah dengan orang asli Mesir, orang-orang Koptik. Karena kita punya kekerabatan dengan mereka. Dari sisi mana kira-kira? Orang Quraisy keturunannya Nabi Ismail. Oke, dan Nabi Ismail? Anaknya Siti Hajar. Masya Allah. Terima kasih Kak Sani. Nah, jadi begitu. Jadi orang Quraisy keturunan Nabi Ismail,
Dan Nabi Ismail anaknya Siti Hajar. Siti Hajar ini orang Mesir. Nah, ini hadis kebanggaan orang Mesir nih. Tatahtahuna Misra fastausu bi ahli khaira fa inna lahum dhimmatan wa rahim. Ala kulli hal, intinya Siti Hajar kemudian dibawa ke Syam. Karena tempat tinggal Nabi Ibrahim di Syam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kunjung punya keturunan. Akhirnya kemudian Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Akhirnya dinikahilah Siti Hajar. Dan ulama beda pendapat dia diperdekakan atau enggak. Kalau lihat pendapat kebanyakan dimerdekakan kemudian dinikahkan. Jadi Nabi Ismail ibunya sudah merdeka. Nah, kemudian ternyata langsung hamil. Jadi kalau sama Siti Sarah selama ini nikah, usia Nabi Ibrahim sudah 80-an tahun, nggak kunjung hamil, sama Siti Hajar baru nikah, langsung hamil. Maka kemudian cemburulah Siti Sarah. Dan sesuai dengan takdir Allah, perintah Allah, maka kemudian diperintahkan untuk Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan putranya, ini Ismail kecil, ke sebuah tempat yang dalam kitab Kejadian, di kitab Kejadian di pasal 21 ayatnya ke-15 disebutkan itu tempatnya di padang gurun Paran. Di padang gurun Paran. Jadi saya bacakan mengenai teksnya di kitab Kejadian pasal 21 ayat 19-21. Lalu Allah menyuruh Hajar sehingga dia melihat sebuah sumur, dia pergi mengisi kirbanya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia tumbuh besar, ia menetap di padang gurun yang kemudian dia menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Jadi padang gurun Paran ini maksudnya Hijaz, padang gurun yang kita sekarang sebut dengan Makkah. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya dengan buruk, dengan darah Nabi Ibrahim buruk ke sana. Di surat Ibrahim di akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan keturunanku, istri dan anak tersebut, biwadin di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in yang tidak ada tanamannya, 'inda baitikal muharram di sisi rumahmu yang suci. Jadi waktu itu sudah ada fondasi Ka'bah. Ka'bah udah tahu, udah ada lokasi, cuma belum dibangun. Ka'bah udah ada lokasinya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tapi belum dibangun. Makanya Nabi Ibrahim bisa berdoa, inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana liuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan sholat. Dan doa ini Nabi Ibrahim ucapkan baru saja setelah meninggalkan anak dan istrinya. Saat baru meninggalkan anak istrinya, istrinya bertanya, anaknya masih baru lahir. Kenapa kok kamu meninggalkan kita? Kenapa kita ditinggalkan di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab. Sambil terus berjalan meninggalkan mereka. Siti Hajar mengulang pertanyaan 2 kali dengan pertanyaan yang sama. Aina tadhhabu wa tad'una? Kenapa? Kemana kamu pergi meninggalkan kita? 3 kali bertanya, tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, tidak digubris. Kemudian Hajar mengubah pertanyaan dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ya. Maka kata Siti Hajar, idzan falan yudhi'ana. Kalau gitu, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Maka Nabi Ibrahim kemudian pergi naik buruk. Dan berdoa tadi. Berdoa yang Allah abadikan di akhir surat Ibrahim. Surat yang ke-14, halaman yang kedua dari belakang surat tersebut. Kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan ini, hikmahnya adalah untuk memisahkan, di antara hikmahnya, antara dua istrinya, itu Sarah dan Siti Hajar. Tapi terlepas dari itu, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian balik ke Syam. Dan kita semua tahu, dan ini tidak masuk pembahasan utama kita, bahwa pada akhirnya ini adalah jawaban, ini kelahiran Nabi Ismail adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim ucapkan di ayat 100. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku. Ayat 100 surat As-Saffat, kita baik lagi ke surat As-Saffat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh.
Kata Allah, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang halim, anak yang lembut, anak yang santun. Dan menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, di surat Az-Zariyat itu menyebut fabasyarnahu bighulamin alim. Kami berikan kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang alim, anak yang berilmu. Tapi di sini halim. Nah, maka kalau kita lihat konteksnya, kalau alim maka maksudnya Nabi Ishak. Ceritanya kalau halim maka maksudnya Nabi Ismail. Dan ini nampak dari keturunannya bahwa kalau lebih halim, lebih penyabar, lebih santun dan penuh dengan hilm, kewibawaan, ya orang-orang Arab, tapi orang-orang Bani Israel lebih pintar, halim. Ya. Allah tidak salah menyebut istilah halim dan alim. Ini salah satu kode bahwa ini bukan Ishak yang disembelih tapi Nabi Ismail. Nah, kemudian Siti Hajar akhirnya kita semua tahu bahwa akhirnya muncul air Zam-Zam dan seterusnya tumbuh besar. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah ini menarik, ya, mungkin teman-teman ada yang baru dengar. Itu mengkritisi riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Ibrahim baru mengunjungin Ismail itu setelah nikah. Ya, teman-teman pernah dengar nggak bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail itu setelah nikah? Jadi datang terus udah ketemu istrinya doang, ya. Kemudian istrinya nggak bagus lah akhlaknya. Kemudian Nabi Ibrahim nitip pesan suruh ganti palang pintu, maksudnya suruh ceraikan istrinya, ganti istri lain. Nah, kemudian akhirnya Nabi Ismail baru pulang setelah Nabi Ibrahim udah pergi. Kemudian akhirnya diceraikan, kemudian nikah lagi, Nabi Ibrahim datang lagi. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak gitu. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, mustahil kalau Nabi Ibrahim alaihissalam baru ngunjungin pas sudah nikah. Gimana? Nabi Ibrahim tuh kendaraannya buruk. Bumi itu kemana-mana deket. Cepet. Sekejap. Dan gak mungkin ayah yang baik meninggalkan anaknya sampai gede gitu gak dilihat. Yang benar wallahualam bisa kata beliau, Nabi Ibrahim sering mengunjungi Mekah. Yang benar Nabi Ibrahim sering mengunjungi Mekah. Makanya di ayat 102 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala anak tersebut sudah mencapai usia bisa berlari bersama Nabi Ibrahim. Berarti di sini tumbuh besarnya bersama Nabi Ibrahim. Memang sebagian ulama mengatakan, oh ini dalil bahwa yang dimaksud dengan yang disembelih itu Nabi Ishak. Kok gitu? Karena kata Allah, balignya bersama Nabi Ibrahim. Yang tinggal sama Nabi Ibrahim siapa di Syam? Siapa? Ishak atau Ismail? Tes. Saya tanya lagi. Ulang. Yang ditanya, yang tinggal sama Nabi Ibrahim di Syam, yang tinggal bersama Nabi Ibrahim, itu Ishak atau Ismail? Ishak. Makanya ada sebagian ulama, bahkan ini pendapat mayoritas. Teman-teman jangan kaget ya. Nggak apa-apa saya yang bilang. Semoga nggak kaget. Bahwa mayoritas ulama itu berpendapat yang disembelih itu Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak disembelih itu bukan pendapat ahli kitab aja. Tapi pendapat siapa? Kebanyakan ulama Islam. Tapi itu bukan pendapat yang benar. Itu bukan pendapat yang benar. Oke. Tapi dalil mereka apa di antara dalilnya? Ini. Alamma balagha ma'afusan. Balignya bersama Nabi Ibrahim. Loh, kata mereka, Nabi Ibrahim baru kunjungi Nabi Ismail? Nah, udah nikah. Enggak. Itu satu episode saja. Riwayatnya satu episode. Setelah nikah, Nabi Ibrahim kunjungin. Dan sebelumnya nggak diceritain, tapi jelas Nabi Ibrahim nggak mungkin nggak ngunjungin. Karena belum naik buruk cepat. Clear ya? Jadi tetap Nabi Ibrahim ngunjungin. Berapa bulan sekali kita nggak tahu. Tapi pastinya nggak mungkin nggak adil. Masa sama Sarah tinggal bertahun-tahun ngunjungin Hajar pas Ismail udah nikah, dan otomatis Ismail menikah itu istrinya dalam kisah tersebut yang dibawakan dalam Al-Bidayah itu udah meninggal istrinya. Masa terakhir ketemu istrinya saat ninggalin di padang pasir Mekah? Enggak lah. Ya penting ngunjungin, berkala. Ya harus adil, kalau punya dua gitu harus adil. Oke. Gak mungkin ini bertahun-tahun yang sana ditinggalin, enggak lagi.
Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Jadi fala membalagha ma'au saya bisa juga untuk Nabi Ismail. Oke. Qala ya bunai. Sekarang usia berapa tahun? Usia berapa tahun? Oke, ada yang bertanya, lalu Nabi Ibrahim naik buruk mana ya? Itu riwayat-riwayat ada di Al-Bidayah wa Nihayah. Itu riwayat-riwayat Nabi Ibrahim naik buruk. Oke. Baik. Ketika sudah sampai bisa berlari gitu. Usia sama Nabi Ibrahim bekerja sa'i. Ini kata Al-Hafidz Al-Baghawi, ulama punya dua pendapat. Yang pertama 13 tahun, yang kedua 7 tahun. Tapi dua pendapat ini nggak masalah. Nggak masalah. Kemungkinan besar yang 13 tahun. Karena di sini pakai kata-kata balagho. Kata-kata balagho. Tapi 7 tahun juga tidak keliru. Karena balaghonya bisa artinya bukan balik, tapi mencapai usia bisa berlari. 7 tahun. Jadi usia sudah bisa bekerja. Gitu. Tapi wallahual bisawab yang lebih kuat adalah dia usia 13 tahun. Ya. Karena kata Al-Hafidz Al-Baghawi, balagha mau saya sudah bisa bekerja membantu ayahnya. Balagha an yatasarrafa ma'ahu wa yu'inuhu fi amali. Berarti usia 13 tahun. Dan ini penting, angka 13 penting. Nanti akan kita singgung. Ingat baik-baik 13 tahun. Dan karena Nabi Ibrahim bertanya kepada dia. Sementara anak 7 tahun belum balik, itu nggak diminta pendapatnya. Dalam fikih, pendapat anak kecil belum balik itu nggak dianggap pada dasarnya, nggak dianggap. Oke, karena belum sempurna akal. Ya pada akhirnya akal nanti akan terus menyempurna, tapi awal kesempurnaan akal balik. Maka 13 tahun ini sudah balik, sudah bisa ditanya. Karena nanti dia nanya, ya bunaya, wahai anakku. Dan bunaya ini pengecilan dari ya beni. Jadi anak bahasa Arabnya apa? Ibnun. Tapi kalau ya beni, wahai anakku, itu biasa. Tapi ya bunayya, wahai anakku, bunayya itu dibuat bunay fa'il wazan. Itu bentuk panggilan sayang. Jadi kalau bahasa Indonesia seperti wahai anandaku. Ya. Sungguh aku melihat di mimpi, ini arafil manami anni azbahuka. Bosnya aku menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim mimpinya apa? Menyembelih anak. Dan ini Nabi Ibrahim pertama cerita, pertama bermimpi, bagaimana dalam riwayat bawakan para ulama, Nabi Ibrahim bermimpi pertama kali di malam ke-8. Malam ke-8 Zulhijjah. Di hari Tarawiyah. Tapi belum Nabi Ibrahim ceritakan. Makanya hari Tarawiyah disebut Tarwiyah. Karena diantaranya, karena Nabi Ibrahim ya tarawwa. Nabi Ibrahim masih mikir-mikir. Nunggu dulu sabar. Jadi Tarwiyah artinya menunggu sabar. Cerita nggak ya? Lakukan nggak ya? Tunggu dulu. Kemudian malam 9. Mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama. Dan Nabi Ibrahim paham ini mimpi bukan sekarang mimpi. Ini pasti wahyu perintah. Tapi Nabi Ibrahim akhirnya sekarang sudah mengenal. Makanya malam Arafah. Arafah dia kata Arafah mengenal. Di antara disebut Arafah karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam tersebut sudah mengetahui dengan yakin ini benar-benar wahyu, bukan dari siapa-siapa, bukan dari setan mimpinya. Barulah kemudian mimpi lagi malam ke-10 Zulhijjah, malam penyembelihan. Nah, akhirnya berbagi-baginya Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyatakan hal ini. Jadi ini ucapan 10 Zulhijjah. Aku melihat yang sudah 3 kali mimpi. Maka fanzur madza tara, maka bagaimana pendapat? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tuma. Ya abati, bukan ya abi, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahandaku. Panggilan lebih terhormat, lebih sayang. If'al ma tumar, lakukan saja yang engkau diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapat aku termasuk orang yang sabar insyaallah. Di sini kita bisa lihat yang menarik. Kita stop dulu di sini. Bagaimana hubungan dekat antara Nabi Ibrahim dan anaknya sudah terbentuk. Jadi jangan bayangkan Nabi Ibrahim mengunjunginya jarang, enggak. Nabi Ibrahim sering mengunjungi. Bahkan pastilah Nabi Ismail ini dapat kesabaran itu, dapat ketangguhan tadi, akidah yang kuat, birrul walidain, ini pastilah ilmunya didapat dari siapa? Didapat dari pendidikan sang ayah. Yang mana meskipun ayah ini basicnya tinggal di Syam, tapi sering mengunjungi Makkah. Dan mengunjungi Makkah karena memang harus adil.
punya 2 istri, mendidik anak juga harus adil. Ibrahim kemudian bertanya ini, Nabi Ismail jawab dengan tegar. Juga di sini bentuk ketaatan seorang anak pada ayah. Ketaatan ayah, anak kepada ayah. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang bakti, menaati perintah dan larangan orang tua, meneladani Nabi Ismail. Sekaligus sebagai ayah juga tidak terlarang, bahkan sangat dianjurkan untuk kemudian dalam memerintah itu bertanya pendapat anak. Nabi Ibrahim bisa aja kan, ayah anakku sini, langsung sembelih, bisa nggak? Bisa lah. Atau bilang, Ismail, saya disuruh Allah nyembelih kamu harus nurut, bisa gitu. Tapi enggak, Nabi Ibrahim apa? Gimana menurut kamu? Mau nggak? Gimana? Dan ini Nabi Ibrahim bertanya ini bukan artinya perintah Allah bisa ditolak, enggak. Tapi betapa bahwa untuk sesuatu yang jelas-jelas perintah Allah aja, itu penting untuk menanyakan pendapat anak. Tidak harus, tapi penting. Agar kemudian tumbuh kesadaran dari dia melakukan ibadah agung ini. Yang nggak main-main, yang akan dibunuh dia, akan disembelih. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan kerelaan hati, apalagi sudah balik. Oke? Apalagi yang selain itu, karena orang tua gitu maksa anaknya, ada bukan perintah Allah yang dipaksa. Jurusan kuliah misalnya contoh, jurusan kuliah bukan perintah Allah, Allah nggak dikadiktein harus jurusan ini enggak. Tapi kadang orang tua maksa, sepaksa-paksanya. Nabi Ibrahim disuruh Allah nyembelih, tapi nawat kan, tapi tetap nanya pendapat anak. Ini pelajaran buat orang. Juga menarik bahwa di sini diskusi. Ada nggak? Anak itu jarang zaman sekarang diskusi dengan orang tuanya. Coba benar nggak? Anak zaman sekarang jarang diskusi dengan orang tuanya, benar nggak? Betul. Benar ya? Benar. Aduh. Apalagi itu zaman belum gadget, itu udah kayak gitu. Apalagi sekarang zaman gadget, wah makin. Ya. Dan apalagi ini usia balik. Oh, anak itu, saya dulu belajar ngambil mata kuliah psikologi perkembangan atau S1. Itu ada kecenderungan anak begitu dia sekitar usia tamyiz ya, 8 tahun ke atas, itu ada kecenderungan dia mau menjauh dari ayah ibunya, mendekat ke teman. Jadi dia cenderung udah mulai merasa nggak lagi butuh orang tuanya, kemudian dia mendekatnya ke teman, menjauh dari orang tua. Itu ada seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lihat bagaimana diskusi tetap berlangsung. Ini penting. Kita menghidupkan atau orang tua menghidupkan diskusi dengan anak. Kalau gini ayah, biasa anak tuh ngobrol berani sama ibu, nggak berani sama ayah, karena bukan masalahnya di anak kadang-kadang, masalah juga di ayah yang selama ini mengesankan baru berwibawa kalau pendiam. Ya betul bahwa tabiat mungkin seorang ayah tidak banyak bicara, itu oke lah, laki-laki sering seperti itu. Tapi tidak berarti diam, tidak ada diskusi. Dan itu tidak menghilangkan kewibawaan, bahkan justru itu adalah salah satu bentuk pendidikan terbaik. Dan anak jangankan yang sudah 8 tahun, 9 tahun, tuh, sudah balik. Anak kecil bayi saja, itu diajak ngomong ayahnya, itu ada efek baik untuk pertumbuhannya dia. Dia dengar suara laki-laki, suara ayahnya. Tidak dengar suara ibu saya terus-terusan. Itu ada efek positifnya bagi perkembangan psikologi si anak. Oke, itu pelajaran menarik di sini. Kemudian dari sini jelas ya bahwa imannya Ismail kecil sudah begitu tangguh. Nabi Ibrahim saja ragu 3 hari. Nabi Ismail langsung ditanya, langsung oke. Masya Allah. Oke, lanjut. Kemudian kata Subhanahu wa ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya telah tunduk patuh pada perintah Allah. Wa tallahu lil jabin. Dan Nabi Ismail sudah oleh Nabi Ibrahim kepalanya di jidatnya nih, jabinnya diarahkan ke tanah. Jadi kalau nyembelih biasanya muka ngadep mana? Muka hewan tuh ngadep mana? Ke depan ya, kan gitu. Jadi leher, biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau nyembelih itu leher dihadapkan ke kiblat. Kitanya dari belakang. Jadi kita dari belakang, lehernya dihadapkan ke kiblat. Jadi kiblat, leher, ya, hewan ngadep kiblat, ya, leher
tepatnya, kemudian kita di belakang. Jadi kita megang begini, kemudian nyembelih. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, Nabi Ismail kayak gitu oleh Nabi Ibrahim, diposisikan begitu. Cuma Nabi Ibrahim gak mau ngelihat muka anaknya. Maka muka anaknya di lehernya tetap ngadep kiblat, cuma muka anaknya diarahin ke tanah. Nabi Ibrahim gak tega. Kemudian Wana disembelih. Tapi nggak kepotong. Bingung Nabi Ibrahim, nggak kepotong. Maka kemudian Allah firmankan di ayat 104, Wana dainahu ayya Ibrahim. Dan kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah mempercayai mimpi. Engkau telah percaya mimpi yang kami wahyukan kepada engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami balas kebaikan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah meskipun dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza lahu al-bala'ul mubin." Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Jadi saya ada pelajaran menarik bahwa kita ingat pelajaran nasakh ya. Di pertemuan lalu kita bahas tentang nasakh. Nasakh artinya Allah memerintahkan sesuatu kemudian sampai batas waktu tertentu yang kemudian Allah bisa batalkan atau ganti. Di sini Allah nasakh perintah menyembelihnya, udah Allah nasakh. Jadi ketika Nabi Ibrahim nggak berhasil, Nabi Ibrahim nggak disuruh coba terus sampai berhasil, nggak. Udah Allah batalkan perintah. Jadi Nabi Ibrahim belum sempat menjalankan penyembelihannya, belum nyembelih, tapi sudah Allah batalkan. Allah sudah stop perintah tersebut. Udah kamu sudah membenarkan, mempercayai mimpi. Gak perlu sembelih, udah cukup. Ini namanya nasakh qabla tamakun. Allah menasakh satu perintah sebelum kita melakukan. Nah, contohnya ini. Nasakh, tapi sebelum ada yang melakukan, udah dinasakh loh. Jadi nyuruh, belum dilakukan, udah dinasakh. Oke? Yang pertama. Kemudian, pelajaran menarik berikutnya, in hadza lahwal bala'ul mubin. Bahwa di sini, kata Allah, sungguh ini adalah ujian yang nyata. Nabi Ibrahim banyak diuji. Kata Allah di surat Al-Baqarah, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan, sempurna melewati ujian tersebut. Ini Ibrahim udah sering diuji. Kalau ada yang merasa ujian lebih dahsyat dari Nabi Ibrahim, wah, kebangetan. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Nabi Ibrahim diinterogasi kaumnya karena ngancurin berhala. Nabi Ibrahim banyak ujian deh. Tapi kata Allah, ini ujian nyata. Ujian nyata kenapa? Karena ini keluarga. Jadi keluarga itu sendiri adalah ujian. Inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah di surat At-Taghabun, di antara istri dan anak kalian ada yang akan menjadi musuh, antara kutip, buat kalian. Keluarga itu ujian. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. 2. Karena ini anak pertama dan saat itu satu-satunya yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim baru saja berdoa, Rabbi habli minas sholihin. 13 tahun lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim usia saat itu sebagaimana teks di kitab Kejadian pasal 16 ayat yang 6, ayat yang 16, Nabi Ibrahim lahir Nabi Ismail usia 86 tahun. Bayangin, baru punya anak 86 tahun. Kita mungkin baru nggak punya anak usia 30 tahun aja udah ketar-ketir. Ya. Nabi Ibrahim baru punya anak 86 tahun. Dan doanya udah lama. Nabi Ibrahim doa Rabbi habli minas sholihin itu tentu Nabi Ibrahim nikahnya udah lama. Gak mungkin berdoa sekali langsung. Enggak. Nabi Ibrahim doa berkali-kali. Berarti doa Nabi juga bisa ditunda pengabulannya. Doa para Nabi bisa ditunda pengabulan. Begitu sudah terkabul, lagi baru balik, sedang senang-senang kita punya anak dijaka, Nabi Ibrahim disuruh sembelih. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini ujian yang nyata. Sungguh, inna hadza sungguh ini. Huwa sungguh dia. Wah, ini penekanan. Anak pertama, salah satunya saat itu. Yang mana Nabi Ibrahim sebenarnya merasa bersalah dengan anak ini, karena anak ini nggak tinggal di Syam. Anak ini ditinggal sempat nangis di tengah padang pasir berdua dengan ibunya. Nabi Ibrahim tentu masih punya perasaan bersalah kepada anak ini. Yang buat beliau tentu sayang banget dengan anak ini begitu dia ternyata sudah tumbuh dewasa. Sekarang Allah suruh sembelih. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian nyata. Dan ini
pelajaran juga buat kita bahwa oke, kita mungkin nggak disuruh sama Allah nyembelih anak. Ya, kita nggak disuruh nyembelih anak. Tapi kita disuruh sama Allah nyuruh anak kita sholat usia 7 tahun. Tega nggak nyuruh anak sholat? Nah, dan ini nyuruh sholat semua. Termasuk sholat subuh ya. Orang banyak salah paham. Dikira nyuruh anak sholat maghrib aja. Enggak. Semua sholat 5 waktu disuruh. 7 tahun anak suruh sholat 5 waktu. Termasuk sholat subuh. Tega nggak kita punya anak 7 tahun bangunin jam 4. Nah, bangun sholat subuh. Tega nggak? Banyak orang tua nggak tega. Baru disuruh gitu aja, belum disuruh nyembelih anak. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Kita mungkin nggak disuruh nyembelih anak. Tapi mungkin kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk pukul anak kita kalau nggak sholat ketika usianya sudah 10 tahun. Banyak. Nggak tega kita mukul anak 10 tahun. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Kita mungkin nggak disuruh nyembelih anak. Tapi kita disuruh qu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga keluarga kita dari neraka. Di antaranya adalah kalau punya anak perempuan disuruh pakai jilbab. Banyak orang tua nggak tega nyuruh anaknya pakai jilbab. Banyak orang tua nggak ngelarang anaknya mengakses apa yang tidak boleh diakses di internet. Banyak orang tua nggak tega melarang anak sudah melihat melakukan hal yang terlarang. Nggak tega. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Kita mungkin nggak disuruh nyembelih anak, tapi kita banyak yang disuruh nyembelih kambing saja kita mampu, kita tidak lakukan. Kita nggak disuruh mungkin nyembelih anak, tapi kita disuruh menyembelih sebagian harta kita, disuruh menyembelih sebagian waktu kita, disuruh menyembelih sebagian potensi kita dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Kata Allah, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kemudian kami ganti dengan sembelihan yang besar. Nabi Ibrahim kemudian melihat ada di bukit depan kambing besar. Domba, lebih tepatnya domba gunung besar, Kabsh. Dan itu ialah kemudian yang Nabi Ibrahim sembelih. Ya, jadi kemudian Nabi Ibrahim akhirnya menyembelih kambing atau domba besar, domba gunung tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan atas hal demikian tersebut fil akhirin, untuk umat-umat setelah. Jadi menjadi sunnah umat-umat setelah untuk nyembelih 10 Zulhijjah, untuk nyembelih kambing. Salamun ala Ibrahim, selamatan Allah doakan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muslimin, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadina mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin. Dan kami berikan kabar gembira Nabi Ibrahim dengan Ishak. Allah kemudian Allah ngasih tahu kamu punya anak namanya Ishak. Nah, ini kalau urutan cerita tadi, wabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian ada cerita penyembelihan. Baru sekarang Allah bilang wabasyarnahu bi Ishak ayat 112. Nah, kita paham berarti yang disembelih Ishak bukan. Yang barusan disembelih Ishak bukan. Nah, gimana? Bukan. Allah baru bilang wabasyarnahu bi Ishak. Kami beri kabar gembira berupa Ishak nabi yang minas sholihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, kami berkahi beliau dan Ishak. Nah, justru para ulama katakan, beginilah Allah Subhanahu wa taala mengganti bagi orang yang sabar menjalankan perintah. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak satu-satunya. Anak yang ditunggu-tunggu, Nabi Ibrahim lakukan. Maka Allah ganti, barang siapa meninggalkan suatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan Nabi Ishak. Anaknya sekarang 2. Dan bahkan Nabi Ishak, surat Hud, ya, surat yang ke-11, itu jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-71, wa mi wara'i Ishaq Yaqub wa imra'atu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Saat Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dikatakan nanti Nabi Ishak lahir dan Nabi Ishak punya anak namanya Yaqub. Udah Allah kasih sepakat gitu. Kamu punya anak dan punya cucu. Anak Nabi Ishak, Allah yang kasih nama, dan cucunya namanya Yaqub. Udah Allah kasih jaminan. Jadi meninggalkan suatu karena Allah menyembelih Nabi Ismail, Allah ganti dengan Nabi Ishak, double jadi anaknya sekarang.
Bahkan nanti Nabi Ibrahim juga punya anak-anak yang lain. Dan kemudian Nabi Ishak punya anak, Yakub. Nabi Yakub punya diganti dengan baik. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu, dan mungkin terlalu teori, tapi nggak masalah kita singgung terkait dengan dalil-dalil bahwasanya benar yang disebut Nabi Ismail bukan Ishak. Tadi kita sudah sebutkan satu dalil, yaitu apa? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kami berikan karunia anak yang halim itu kalau Nabi Ismail, dan giliran Nabi Ishak itu alim. Satu. Dua, bahwa di surat ini sendiri Allah bilang halim, kami beri kabar gembira anak yang halim, kemudian ada kisah penyembelihan anak, kemudian baru Allah bilang wa basyarnahu bi Ishak, kami berikan kabar gembira dengan Ishak. Berarti ini Ishak bukan anak yang disembelih tadi. Berarti tadi anak Nabi Ismail. Dalil ketiga adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Hakim, ana bnu dzabihaini, saya adalah putra dua orang yang mau disembelih. Siapa yang bisa jelasin maksudnya? Saya adalah putra dari dua orang yang mau disembelih. Itu Nabi Muhammad bersabda demikian. Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Saya adalah anak dari dua orang yang mau disembelih. Oke. Hati permisi, putra Nabi. Maksudnya ya putranya Ismail. Nabi Ismail mungkin maksudnya yang mau disembelih, dan Abdullah, ayah beliau kan mau disembelih. Ya, kita semua tahu ceritanya. Bahwa Abdullah mau disembelih. Karena Abdul Muttalib bernazar kalau punya anak 10. Jadi Abdul Muttalib sempat gak punya anak lama. Bernazar kalau punya anak 10 maka akan disembelih. Salah satunya ternyata disembelih Abdullah, dan tapi nggak jadi karena ya diundi ternyata keluarnya Abdullah sampai keluar unta, maka ditebus dengan 100 unta. Gitu. Alapalihal intinya Abdullah mau disembelih dan Nabi Ismail juga mau disembelih. Maka kata Nabi, ana bnu dzabihain, saya putra dua orang yang mau disembelih. Nah, kalau Nabi Ishak maka nggak cocok dong Nabi Muhammad ngomong begitu. Nggak cocok Nabi Muhammad ngomong begitu. Oke? Dan otomatis karena para sahabat nggak nanya siapa yang dimaksud, nah kok udah jelas berarti terfahami bahwa itu maksudnya adalah ayah beliau Abdullah dan Nabi Ismail. Para sahabat nggak nanya, nggak ada menjelaskan. Sudah terfahami langsung. Begitu teman-teman paham. Dalil yang keempat adalah di surat Hud ayat 71. Kata Allah, wa maratuhu qa'imatun fa dhahikat fa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami berikan kabar gembira dengan Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, dan setelah Nabi Ishaq, nanti Nabi Ishaq punya anak namanya Yaqub. Sekarang, kalau memang ini yang disuruh sembelih adalah Nabi Ishaq, maka Nabi Ibrahim tentu akan bertanya-tanya di dalam diri beliau, ini gimana sih? Masa saya disuruh nyembelih Ishaq? Bukannya pas Ishak masih kecil 13 tahun, bukannya saya dijanjiin bahwa Nabi Ishak nanti punya anak namanya Nabi Yakub. Lah apa saya disuruh sembelih Nabi Ishak masih kecil gini, 13 tahun? Mana mungkin, berarti Allah janjinya bohong, bener nggak? Paham nggak teman-teman sisi pendalilan untuk kasus ini? Paham nggak? Nah, gimana terpahami? Oke. Jadi Nabi Ibrahim tentu ingat janji Allah. Janji Allah tuh pasti benar. Punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak Yakub. Itu sudah sepaket. Nabi Ishak belum jadi janin ya, belum ada di perut, itu udah dijanjin gitu. Lah masa udah 13 tahun, baru usianya 13 tahun, suruh nyembelih dia, berarti kan artinya nggak akan ada namanya Yakub. Maka Nabi Ibrahim pasti bertanya-tanya. Mungkin ada yang bilang, kan ya nggak apa-apa Allah. Ya kan terserah Allah. Mau batalin enggak masalahnya. Kalau nasakh perintah itu lain cerita, boleh. Nah perintah Allah batalkan boleh. Itu nggak bohong. Tapi janji masa Allah batalkan? Itu kan janji, informasi setelah Ishak punya anak namanya Yakub. Maka ini dua perintah yang bertolak belakang. Oke. Maka Nabi Ibrahim kan khawatir nggak berani melakukan. Kalau Nabi Ibrahim membeli aja, kenapa? Pasti nggak jadi. Kok gitu? Bahkan nanti bakal punya anak namanya Yakub. Allah nggak akan bohong. Berarti pasti ini nyembeli cuma formalitas, pasti nggak jadi. Tapi Nabi Ibrahim nggak bayangkan itu. Makanya Nabi Ibrahim tahan dulu sehari 2 hari, sampai mimpi ketiga baru tanya. Gitu kan? Ada keraguan itu, berarti Nabi Ibrahim nggak meyakini bahwa Nabi Ibrahim di otak beliau benar-benar nyembelih, akan benar-benar nyembelih, literally.
Clear ya? Dan terakhir adalah dalil yang ke berapa nih? 6, yang keenam. Yang keenam bahwa di dalam Taurat di Perjanjian Lama itu disebutkan di kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 bahwa Abraham, Nabi Ibrahim, itu berusia 86 tahun tatkala ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Ini di kitab Kejadian. Berapa? 66 tahun. Kemudian Nabi Ishak lahirnya gimana? Dalam kitab Kejadian, masih sama kitab Kejadian, pasal 16, pasal 21, di ayat yang kelima, itu dikatakan adapun Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Nah, berarti Nabi Ibrahim itu usia 86 tahun saat Nabi Ismail lahir dan berusia 100 tahun saat Nabi. Berarti jelas dalam Perjanjian Lama sendiri, di mana ahli kitab nih, jangan lupa ya, ahli kitab itu berkeyakinan yang disembelih Nabi Ishak. Karena ini keistimewaan. Karena mereka Bani Israel. Ya. Keistimewaan kalau ayah mereka atau leluhur mereka itu yang disembelih, karena kehormatan. Mereka nggak mau yang disembelih itu Ismail, bapaknya orang Arab. Dan itu kehormatan buat orang Arab, nggak kehormatan buat kita Bani Israel. Makanya mereka pendapatnya di antara berkenal betul-betul, padahal udah sebenarnya nggak sinkron, tapi tetap dipaksakan dalam tanda kutip, akan sampai mengubah kitab sucinya. Nanti kita akan lihat ada pengubahan, dan ini salah satu tempat yang diubah. Di sini jelas bahwa Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, kemudian baru 14 tahun setelahnya punya anak Nabi Ishak. Dan ingat tadi saya sudah bilang, angka 13 penting ya, 13 tahun itu penting. Kenapa? Karena berarti benar-benar kejadian penyembelihan ini sebelum Nabi Ishak lahir, betul ya? Benar nggak? Jadi 86 tahun berarti tambah 13 berarti Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail, kisah ini saat usia beliau 99 tahun. Nanti tahun depan baru punya anak namanya Ishak. Clear ya? Persis dengan Quran bilang. Nah, sementara di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, pasal 22 ayat 2, dikatakan, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Di sini, saya bacakan sekali lagi ya, tolong dengerin. Ambillah anakmu yang tunggal itu, anak tunggal, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sini anaknya tunggal, tapi namanya Ishak. Benar nggak? Nggak mungkin. Berarti ada yang diubah di sini. Kita percaya yang ubah, yang gampang, yang itu yang ubah adalah Ismail diubah Ishak, selesai. Tapi sayang nih, ngubahnya mungkin dulu ahli kitab zaman dulu ngubahnya, ya maaf, kita menghargai agama lain, tapi kita harus menjelaskan fakta, dan ini bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka menjelaskan fakta. Pas juga kita dalam konteks pengajaran Islam, dan ini fakta yang memang bahkan ada dalam Perjanjian Lama itu sendiri, bahwa di sini kontradiktif kalau seandainya itu Ishak beneran. Kenapa? Karena jelas Nabi Ibrahim punya anak Ismail, baru Ishak, kan gitu. Oke, jaraknya 14 tahun. Gimana kok anak tunggal? Sementara anaknya udah 2. Kalau memang yang disembelih Ishak, bukan anak tunggal, baru cocok Ismail. Berarti dulu tuh ayat tersebut itu tulisannya Ismail, cuma diganti Ishak. Cuma ahli kitab dulu lupa ngedit yang lain-lainnya, lupa ditukar informasinya. Jadi ya kebohongan ketahuan. Dan ini semakin menegaskan akidah kita bahwa ahli kitab itu mau mendistorsi Taurat dan Injil. Kita harus yakin itu. Yakin. Dan ini salah satu bukti. Kitab Kejadian 22 ayat 2. Clear ya? Kemudian engkau kasih tanah Moria di mana? Tanah Moria kata para ahli tafsir ini Marwah. Bukit Marwah, Moria, Bukit Marwah. Ini tanah Moria di Mekah. Oke. Demikian. Dan kemudian kita mungkin kupas sedikit beberapa hal yang. Jadi intinya ada yang disembelih Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
banyak pelajaran menarik dari kisah ini. Tadi sudah disinggung secara acak, tapi saya coba ulang lagi 5 terpenting dari pelajaran-pelajaran tadi. Yang pertama adalah pentingnya terus mengulang-ulang doa dan yakin akan dikabulkan, tidak perlu khawatir ketika tertunda. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Dikaruniakan anak usia 86 tahun. Gak mungkin Nabi Ibrahim baru berdoa 86 tahun, enggak, pasti berdoa dari sebelum-sebelumnya. Mungkin udah berdoa, anggaplah misalnya 86 tahun, nikah misalnya umur 26 tahun lah. Berarti udah berdoa 60 tahun. 60 tahun berdoa berarti. Gak main-main. Baru dikabulkan. Gak masalah. Kemudian pelajaran kedua adalah pentingnya ayah dan anak diskusi. Bahkan di Quran tuh dari 12 diskusi ayah dan orang tua dan anak, 11-nya itu diskusi anak dan ayah. Jadi sebenarnya lebih penting ayah ngobrol dengan anak. Itu ditekankan. Ya betul, orang tua ibu ngomong dengan anak. Iya. Sering karena orang ibu ini cenderung lebih banyak ngomong dan lebih banyak dekat anak sehingga anak nanti pintar ngomong. Tapi kalau udah diskusi ranahnya, ngobrol pengajaran pendidikan, ayah ini harus juga terus berperan. Oke, mungkin zaman sekarang berbeda, ayah mungkin sibuk, tapi sempatkan. Kemudian pelajaran ketiga, tidak kalah penting, bahkan ini mungkin esensi besar dari kisah ini adalah pentingnya untuk kemudian menjalankan perintah Allah tanpa tapi, tanpa nanti. Dan yakini pasti ada keajaiban setelah kita melakukannya. Yang keempat adalah pentingnya birrul walidain, wajibnya birrul walidain saat anak, dan bahwa birrul walidain terwujud tidak harus dengan paksaan, tapi justru dengan pendidikan yang baik anak akan birrul walidain dengan penuh kesadaran. Dan pelajaran keempat, last but not least, adalah barang siapa mengorbankan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, Allah ganti dengan Nabi Ishak dan dengan banyak hal yang lebih baik. Bahkan Nabi Ismail sendiri tidak hilang. Demikian. Wallahu a'lam. Itu bisa kita kupas pada kali ini. Saya persilakan kepada teman-teman untuk diskusi. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Mungkin langsung aja ya, kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa di chat aja langsung atau ngomong aja kali Ustaz ya, karena materinya sudah selesai ya. Iya, boleh langsung bicara aja teman-teman. Sudah ada pertanyaan tuh dari Bang Fani, Ustaz. Apakah di tafsir Ibnu Katsir ada hal yang sudah ketahuan salah? Ketahuan salah? Maksudnya? Mungkin bisa dielaborasi lagi tuh. Gimana kesannya? Maksudnya bagaimana? Oh, enggak jelas. Enggak ada kitab yang sempurna. Enggak ada kitab yang sempurna. Tapi Ibnu Katsir teliti terkait dengan Israiliyat. Jadi Ibnu Katsir kalau bawain Israiliyat, itu beliau kritik. Seperti tadi saya bilang, Ibnu Katsir kritis terhadap riwayat Nabi Ibrahim baru menunjukin anaknya itu seolah baru menunjukin anaknya pas sudah nikah. Kritis Nabi Ibrahim. Kemudian di surat di tafsir Ibnu Katsir di As-Saffat ini, di ayat ini juga Nabi Ibnu Katsir juga bawakan dalil-dalil bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail bukan Ishak. Gitu ya. Oke. Tanya dari Mas Riwan. Ini penentunya kan saya ini. Gimana Nabi Ibrahim mendidik anak LDR? Nabi Ibrahim nggak LDR. Tadi sudah dibilang Nabi Ibrahim sering ngunjungin. Itu mungkin kita nganggapnya LDR. Nggak gitu, nggak. Tapi ngunjungin. Oke. LDR zaman sekarang LDR bisa pakai WhatsApp, zaman dulu enggak. Zaman dulu enggak. Nggak frekuen. Kata siapa nggak frekuen? Ya. Orang harus jatuhnya adil. Punya istri 2 harus sehari-sehari. Harus 50-50. Memang ya, Nabi Ibrahim rumah tetapnya ibaratnya di mana, di Syam. Tapi Nabi Ibrahim ketika di Makkah ya tinggal, berarti ada rumah juga di sana. Punya 2 rumah. Biasa gitu, Mas Dewan. Coba bayangkan ada seorang suami punya 2 istri. Gitu ya, satu tinggal di Syam, satu tinggal di Mekah ya. Berarti sekian hari di Mekah, sekian hari di Syam, begitu. Oke. Jadi enggak LDR dan frekuen. Dan tetap frekuen. Allah, ada lagi. Dan
Ada riwayat meninggal Nabi Ibrahim? Kalau riwayat kisah gitu ya enggak. Kisah gitu. Kisah benar-benar rinci banget enggak. Tapi ada. Yang Nabi meninggal itu di Al-Bidayahnya ya usia sekian. Ada. Allah. Ada lagi silakan. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Boleh disampaikan langsung juga kalau mungkin ingin lebih interaktif. Silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa disudahi. Iya, baik. Oh, ada lagi, Ustaz. Jadi tafsir Ibnu Katsir masih aman kita telan mentah-mentah. Saya bilang kalau untuk orang pembelajar telan semuanya. Nanti baru ketika baca yang lain baru boleh dia sadari oh ya kayak gitu. Dan perbedaan Ibnu Katsir ini termasuk muhakkik dan hidupnya belakangan abad ke-9. Maka teliti banget beliau mengkritisi banyak tafsir-tafsir sebelumnya. Dan setelah beliau praktis tidak ada tafsir yang besar, praktis tidak ada tafsir yang begitu dahsyat itu. Setelah beliau praktis nggak ada. Makanya itu kenapa tafsir Ibnu Katsir bisa sedemikian populernya, karena ukurannya yang sedang, yang nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil banget, sedang, 4 jilid. Kemudian juga beliau ini ulama Syafi'i yang populer di Syam, sama ulama besar. Beliau juga muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau artinya juga berarti beliau punya punya jaringan lah di tengah kalangan yang pengikut Ibnu Taimiyah. Beliau Syafi'i ya, berarti beliau juga punya kalangan di pengikut Syafi'i yang kita semua tahu mungkin cenderungnya antara pengikut Syafi'i dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada ketidakcocokan pendapat gitu ya misalnya. Tapi beliau ibaratnya beliau ini punya menjejak di dua kelompok gitu. Makanya tafsir beliau ini populer di semua kalangan. Ibnu Katsir. Kemudian setelah beliau praktis nggak ada tafsir yang penting lagi, karena tafsir Kasyaf udah sebelumnya, tafsir Ar-Razi sebelumnya, tafsir Al-Qurtubi juga sebelumnya. Jadi tafsir-tafsir besar tuh sebelumnya. Hanya itu tafsir hanya menukil lagi tidak begitu sedahsyat tafsir Ibnu Katsir enggak. Itu kalimat. Jadi kita bacanya Ibnu Katsir dan ikuti semua. Nanti kalau kita melihat ada perbedaan di tafsir lainnya, silahkan dipertimbangkan. Tapi itu tidak esensial perbedaan. Jadi misalnya hanya masalah penentuan pendapat terkuat yang masing-masing pendapat ini dibolehkan. Dan kita semua tahu bahwa perbedaan dalam tafsir itu lebih ringan dibanding dalam fikih. Tafsir kadang malah seringnya kalau ada dua tafsiran dua-duanya benar. Karena Quran kan memang memiliki probabilitas dimaknai dengan beberapa pemaknaan. Demikian. Paling kritikannya misalnya ada beberapa riwayat yang kurang kuat, tapi itu dibawa Ibnu Katsir bukan untuk menjadikan argumen, tapi tambahan aja. Itu aja sih paling. Makanya terbit kita semua tahu ada buku Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Itu dihilangin yang doif-doifnya. Tapi sebenarnya di doif-doifnya juga itu Ibnu Katsir kasih keterangan ini doif. Atau Ibnu Katsir cuma bawakan itu sebagai penguat aja. Itu aja. That's all. Gitu. Sama mungkin kalau beberapa hal misalnya terkait sains itu mungkin misalnya Ibnu Katsir masih bawakan bahwa 7 langit itu Saturnus itu ada di langit yang ketujuh. Itu masih pendapatnya begitu beliau. Tentu karena itu perkembangan teknologi saat itu belum maju. Itu aja sih paling. Kayak gitu. Ada misalnya Ibnu Katsir berpendapat bahwa matahari mengelilingi bumi. Itu. Ya, kayak yang seperti itu. Nah, kemudian kita tahu yang lebih kuat pendapatnya adalah bumi mengelilingi matahari. Seperti itu. Jadi Ibnu Katsir salah satu tafsir yang masrid. Benar. Kalau kita harus milih tafsir maka Ibnu Katsir masrid. Apakah anak Nabi cuma 2? Ada lagi. Satu lagi namanya median. Itu nanti jadi
Ya, terus ada lagi juga anaknya perempuan, sama tidak populer, nggak jadi nabi. Allah Alam. Ya, Madian, itu media nanti jadi Madian. Oke, cukup sampai sini, udah pukul 14.00. Saya serahkan kepada Kang Billy. Baik Ustaz. Ya Ustadz, terima kasih sekali lagi atas materinya Ustadz. Semoga tadi yang udah disampaikan sama Ustadz yang luar biasa bisa kita terapkan dan kita pelajari untuk keberkahan hidup kita setelah ini. Kita tutup saja ya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar Astagfirullahaladzim. dan doa penutup majelis. Baik. Ya, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.